Oke, halo, nama aku Ayu. Di sini aku akan sebutin kayak top 5 film and series yang menurut aku berkesan. Tapi before, kasih tahu list top 5 ini, mungkin, kasih tahu dulu kali ya kayak, mmm, gimana sih kayak kebiasaan aku dalam nonton film gitu. Jadi sebenarnya aku nih nggak terlalu banyak nonton film, jarang nonton film. Terus kayak biasanya, film-film yang aku tonton itu, mostly western sama, Japanese gitu. Jadi kalau untuk K-drama sama K-series, aku jarang nonton sih. Sejarang itu mungkin kayak dalam, hitungan jari di satu tangan tuh bisa kehitung gitu loh. Oke. Jadi, itu sedikit background tentang, kebiasaan aku dalam menonton film. Masuk kuis dari nomor 5. Film yang berkesan, itu film dari Ghibli, From Up on Papricial. Kayak kenapa berkesan menurut aku, karena film Ghibli yang judulnya ini, itu lebih light sih, terus kayak relate, kurang lebih bisa relate dengan kehidupan. Karena walaupun sebenarnya dia itu latarnya agak jauh ya, kayak, itu tuh di Jepang, terus after Perang Dunia Kedua. Cuma kayak, in daily activities-nya itu cukup, dekat dengan keseharian. Kayak, tokohnya ini, tokoh utamanya Umi sama Shun, dia tuh kayak remaja SMA gitu. Jadi kayak basically sehari-hari itu, scene-nya ada di sekolah sama di rumah. Terus yang, Uminya ini dia karakternya itu, cewek yang rajin gitu. Jadi kayak sebelum berangkat sekolah dia kayak beres-beres rumah, terus pergi ke sekolah, terus pulang masih beres-beres rumah lagi. Terus kayak dia itu, apa ya, kayak sopan dan taat sama orang tuanya, sama neneknya gitu. Berbudi pekerti banget loh. Terusnya kayak, Shun-nya juga gitu, kayak dia anak, apa ya, kayak, oh kalau Indonesia namanya ekskul gitu kan. Terus kayak dia ekskul kayak newspaper gitu, penerbitan koran di sekolah. Terus kayak keduanya ini, kayak ketemu gitu di ekskul ini. Nah terusnya, mmm, kayak mereka suka, tapi kayak ada di satu titik si Shun ini tahu gitu kalau ternyata mereka ini satu bapak gitu. Jadi kayak si, ayahnya ini, ayahnya mereka berdua ini kayak mereka tuh, udah gugur dalam perang gitu kan. Terus another thing yang menarik adalah, ada scene yang aku suka banget tuh kayak, si Shunnya ini nganterin si Umi pulang ke rumah, terus kayak mereka balik lagi kayak ke pasar buat beli bahan-bahan makanan. Itu kayak, mmm, hal yang zaman sekarang mungkin udah aku nggak pernah lihat ya, mungkin kayak kehidupan di, kota jarang ngeliat yang kayak gitu, gitu kan. Nah terusnya, other thing itu sih mungkin kayak majority karena scenes-nya, romance dari, si kedua anak SMA ini. Terus kayak ya udah at the end, mereka find out karena mereka find out ternyata, mereka ini, nggak satu bapak gitu. Jadi, cinta mereka bisa diteruskan karena mereka nggak saudara kandung. List nomor 4, ini ada series dari Netflix, namanya The Makanai Cooking for Maiko House. Ini jadi series dari Jepang, ceritanya kurang lebih ini unik sih menurut aku karena, aku ketemu series ini, awalnya itu reason-nya adalah karena nanti, series yang nomor 1 ini, itu juga dari Jepang. Kayak itu ceritanya majority tentang makanan gitu kan, kayak masak-masak. Terus kayak aku suka ngelihat, series atau kayak film yang banyak nyorotin makanan gitu. Nah terusnya jadi aku cari film atau series yang serupa dan ketemu si The Makanai ini gitu. Nah jadi The Makanai ini ceritanya ada 2 orang cewek bersahabat, mereka kayak baru lulus SMP atau SMA gitu. Nah terusnya mereka pergi ke Kyoto buat sekolah, ibaratnya tuh mungkin kalau, di Indo kayak pesantren gitu ya kali ya. Jadi kayak mereka di sekolah ini latihan buat jadi maiko gitu atau geisha yang kita tahu. Nah terusnya, si 2 sahabat ini mereka kan cita-citanya pengen jadi maiko kan. Nah si namanya itu Kyo sama Sumire. Nah yang Kyo ini, dia agak sulit gitu mengikuti kegiatan atau latihan-latihan menjadi maiko. Soalnya kan kayak, dia kayak harus latihan nari kan. Nah terusnya kayak ada, other things juga. Nah terusnya kalau yang Sumire ini kayak dia lancar banget nih, kayak emang udah ada bakatnya gitu jadi maiko. Nah, along the way si Kyo ini merasa kayaknya dia emang gak bakat gitu kan buat jadi maiko. Tapi, dia juga, menemukan passion dia yang baru yaitu masak. Karena di, rumah atau school-nya itu,
ada kayak satu koki dedicated buat masak di Maiko House itu. Terusnya ibu kokinya ini lagi sakit dan akhirnya resign gitu kan. Terusnya akhirnya nggak ada yang masak dong di rumah itu. Terus akhirnya si Kyo ini mengajukan diri untuk jadi the Makanai, namanya itu Makanai itu kayak koki buat si Maiko House-nya itu gitu. Terus yang aku suka karena reason aku tadi yang di awal memang di si series ini banyak nyorotin gak banyak sih, kayak emang kayak main idenya adalah untuk nunjukin passion si Kyo ini dalam masak gitu. Jadi kayak di setiap episode pasti ada satu menu yang jadi highlight gitu. Terus di yang aku suka di series ini juga pas Kyo-nya itu kayak pergi ke pasar nyari bahan makanan buat masak, terus dialog dia dengan penjual di pasar gitu. Jadi kayak milih bahan mana yang terbaik gitu buat jadi bahan masakan kayak gitu sih. Masuk list ke nomor 3, ini dari Marvel. Yang berkesan itu menurut aku film Shang-Chi, karena ini film dari Marvel yang pertama kali di bioskop, yang hero dan majority cast-nya itu Asianese gitu kan. Major reasons adalah karena waktu dari awal itu filmnya kayak emang udah entertaining, udah fun, terus jadi kayak gampang aja buat ngikutin filmnya ke depannya gitu kan. Terus kayak Shang-Chi ini kayak film pertama yang aku tonton di bioskop kayak lebih dari sekali gitu, karena saking sukanya dengan visual dan ceritanya. Terus masuk ke list nomor 2. Yang nomor 2 itu ada Transformers. Oke, ini kayak kayak mainstream dan kayak movie franchise gitu kan, kayak movie series. Kayak kenapa aku suka Transformers itu karena majority aku nonton film karena pengen cari sensasi thrillnya, kayak deg-degan kayak atau kayak takut gitu. Sama itu ya yang tadi biasanya aku nyari film-film yang sorot banyak makanan gitu. Kalau menurut aku personally kayak ngelihat adegan fight antara robot atau bahkan kayak denger suara robot atau mesin atau senjatanya aja itu kayak udah bikin takut gitu, karena in real life mungkin kayak kita nggak pernah denger kan kayak gitu. Terus kayak other things yang bikin amazed adalah kayak aku suka banget ngelihat adegan transformasi ketika mereka nih kayak dari robot jadi kendaraan atau sebaliknya gitu. Itu cool. Terus list nomor 1 yang paling aku suka itu adalah Midnight Dinner. Ini series dari Netflix juga. Midnight Dinner-nya ini yang Tokyo Stories. Jadi dia udah ada 2 season dan cuma ada 2 season aja. Terus dia itu setiap episodenya judulnya itu nama makanan gitu. Nah karena memang story-nya ini dia itu light, heartwarming, terus kayak setiap episode itu tuh nggak nyambung, karena di setiap episode itu basically menceritakan kayak masalah hidup seseorang gitu. Background-nya adalah Midnight Dinner ini adalah kepunyaannya satu orang, bukan nama tokoh sih sebenarnya, kayak tokoh ini kayak disebut master gitu, kayak beliau ini kayak owner sekaligus koki di tempat itu gitu. Nah terusnya si resto ini kayak dia bukanya tuh emang dari midnight gitu loh, dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Makanya namanya midnight dinner gitu kan. Nah orang-orang yang ke tiap hari tuh pasti ada reguler atau langganan dia yang datang ke restonya itu. Nah terus setiap hari itu pasti kayak ada cast yang bukan regulernya gitu, kayak orang gitu, kayak random visitor datang terus kayak menceritakan masalah hidupnya gitu, kayak mungkin kayak awalnya ngobrol-ngobrol gitu kan, terus kayak mungkin karena emang di film itu tuh kayak apa ya, kayak hubungannya tuh kayak hangat gitu loh antara si reguler atau pelanggan sama si langganan dia sama si masternya itu, kayak sering ngobrol. Terus kayak makanya kalau ada orang yang makan ke situ pasti kayak diajak ngobrol gitu sampai akhirnya kayak curhat gitu lah. Jadi kayak sedikit banyak kayak belajar slice of life juga, bisa melihat menu-menu atau masakan-masakan Jepang yang dimasak sama si masternya itu. Bahkan kayak apa ya, kayak to the point, saking appetizingnya itu aku suka banyak recook makanan dari series itu gitu. Jadi itu tadi top 5
series atau movies dari aku. Kalau teman-teman ada rekomendasi yang lain boleh tulis di kolom komentar. Oke, nice. Thank you, bye-bye.